Dalam hidup, jangan takut untuk bermimpi. Dan Ringo ternyata punya batasan di mana ia bisa menikmati kebahagiaannya. Olahraga diving yang kini sangat diminatinya adalah salah satu cara bagaimana ia bisa menggapai mimpi-mimpi itu. Saya orangnya bukan tipikal yang suka clubbing atau saya cuma suka nongkrong di tempat ngopi. Saya lumayan edik sama kopi ya. Terus konser musik. Terus saya suka konser band-band yang saya suka, terus itu aja paling. Gue sempat ada momen dimana waktu awal-awal ada gini, ada waktu lo punya uang 5.000, lo dapat 200.000 atau lo dapat 1 juta, lo happy-nya luar biasa gitu. Tapi tiba-tiba ada di satu momen, tiba-tiba lo dapat 1 juta, lo kayak aduh ini juga habis nih, paling buat bensin lah, buat apa nanti habis. Kok gue jadi gini ya orangnya ya gitu lah. Hasil yang udah gue dapetin sendiri itu yang gue puas adalah akhirnya gue bisa jadi diver. Mungkin kalau dulu zaman kuliah gue nggak bisa jadi diver karena gue nggak bisa mendatangi tempat-tempat di Indonesia itu yang jauh-jauh. Tapi sekarang akhirnya gue masih bisa nabung dari kerjaan gue bisa nabung dan akhirnya gue pergi ke seluruh pelosok Indonesia buat diving. Itu sih yang lagi gue syukurin sekarang tuh. Gue bener-bener bisa gitu. Kalau orang yang terbiasa, untungnya gue bukan orang yang bosen sama Jakarta aja ngapain ya, keluar negeri belanja. Gue nggak bisa jadi orang kayak gitu. Gue lebih suka datang ke pelosok Indonesia, ke daerah pantai mana, laut mana, lu cuman pakai celana pendek doang, telanjang dada, minuman dingin gitu ya, sambil menghadap sunset sore-sore, sambil lihat Twitter, melihat orang-orang di kota besar mengeluh macet. Itu hidup paling indah. Hidup paling indah adalah ketika kamu jam 4:30 sunset, ini minuman dingin, ini handphone kamu yang habis diving gitu, yang gila nih jalanan macetnya Sudirman nih, ada apaan sih ini? Itu enak banget, sudah kan kita minuman dingin, enak banget. Dan Ringo ternyata masih memeluk impian untuk memiliki pendamping hidup yang sejalan dengan karakternya. Lihat saja obsesi terbesar Ringo yang ingin berpelukan mesra dengan istrinya nun jauh di bawah dasar laut. Adakah obsesi lain yang sebenarnya ingin ia wujudkan? Ingin sekali menikah, gitu, ingin sekali mempunyai pasangan hidup. Obsesi gue cuman di underwater, cuman di bawah laut sama istri gue nantinya, karena dia diver juga. Gue belum pernah tuh gue cuman di bawah laut tuh. Lepas regulator, itu rasa sama istri sendiri boleh dong nantinya, ya kan, boleh kan? Karena gue sampai sekarang belum pernah coba itu. Mudah-mudahan nanti gue bisa nyoba itu sama istri gue. Nggak apa-apa dong, kan nggak ada yang lihat ikan. Yang penting sih sekarang apapun yang datang ke gue bakal serius, gue bakal pendalaman yang berbeda, atau mungkin sampai akhirnya gue menuju karakter yang gue pengen gitu. Dalam perjalanan hari dan usia yang makin meninggi, Ringo Agus Rahman berharap apa yang kini ia lakukan bisa memberi manfaat buat banyak orang. Setidaknya ia ingin sukses yang diraih juga bisa dirasakan orang lain. Soal kunci sukses, perihal kehidupan rumah tangganya ke depan, seperti inilah Ringo membuka hati dan perasaan yang kini sedang ia rasakan. Kalau kunci sukses gue nggak akan pernah tahu gitu, karena ukuran sukses buat orang tuh beda-beda. Nggak selalu hitungannya dari materi gitu. Gue cuma selama ini yang gue jalanin adalah gue hanya ngejalanin apa yang gue suka. Saya adalah orang yang masih bingung apakah Ringo Agus Rahman ini benar menjalani hidupnya atau tidak. Apakah Ringo Agus Rahman ini sebenarnya dia maunya apa dalam hidup ini? Karena dia nggak jelas, dia berubah-ubah mulu tiap hari. Dia demennya cewek yang bagaimana sebenarnya? Nggak, saya minta maaf aja sama seseorang. Saya minta maaf sama seseorang karena mungkin saya terlihat salah di mata dia. Padahal sebenarnya yang terjadi bukan itu, tidak sesalah itu. Ada alasannya. Satu kata, Ringo tak peduli pada apa yang orang katakan. Selagi ia merasa benar dan dirinya nyaman dengan semua yang ia kerjakan, itulah yang terus ia lakukan dengan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-citanya. Gue sih cuma satu kata, bodoh amat gitu. Bodoh amat. Mau dibilang cocok apa lah, kalau misal gue nggak suka, gue sukanya yang serius gimana gitu. Gue selama ini itu dia tuh,
Gue tidak pernah melakukan sesuatu karena mau dilihat orang atau kayak gimana. Gue cuma ngelakuin ya gue suka, nggak ada yang gue suka, terserah. Kalau saya tidak bercita-cita untuk menjadi orang kaya banget, saya cuma pengen tinggal di rumah yang ada di komplek doang. Terus anak saya nantinya bisa main di sekitaran depan komplek, main sepeda sama anak-anak komplek gitu ya. Yang saya pulang tetangga saya itu bisa menyapa saya, Pak Ringo, Pak Yanto, gitu-gitu, ngerti kan? Pak, main bulu tangkis Pak, siapa nanti ya, saya taruh mobil dulu, gitu. Yang kehidupan yang hangat seperti itu gitu lah yang gue pengen. Yang istri gue bisa ikut arisan kompleks segala macem. Terus kita punya momen liburan satu keluarga pergi ke Pulau Komodo buat diving satu keluarga gitu. Itu deh buruan bikin karya-karya sendiri aja. Kan dia mau jadi director gitu. Soalnya dia lagi sibuk sama syuting lagi. Jadi dia mau jadi director agak-agak mundur jamnya dia. Pas nikah lah. Udah waktunya. Kalau soal acting sih sampai akhirnya gue bisa nikmatin sampai nggak tahu kapan itu gitu loh. Gue tuh udah mulai capek sama yang menjadi hura-hura gue. Kalau misalnya anak muda ngapain kayaknya biasa, tapi ngelihat keluarga kecil dan bahagia di mall gendong bayi itu kayak gue pengen kayak gitu tuh, kayak gitu deh, yang gitu-gitu. Mungkin udah saatnya kali ya kayak gitu, nggak tahu deh gue. Gila ya, nyokap gue tuh adalah yang gue sangat bangga banget gitu loh. Tanya aja sama nyokap gue, tante tahu merek ini nggak? Pasti dia kan bilang nggak akan tahu. Dia nggak akan tahu. Tante tahu merek apa gitu, tas-tas yang biasalah cewek-cewek itu. Nyokap gue tuh nggak tahu. Nyokap gue tuh cuma taunya tuh tasnya gede, muat barang-barangnya dia. Buat apa mereknya bagus-bagus, harganya mahal-mahal, tapi barangnya dia nggak muat tuh buat apa? Gitu, nggak berguna. Jadi gue cuma bisa bilang sampai sekarang tuh nyokap gue tuh adalah nyokap yang keren. Saya sih bukan homo ya, jujur aja saya bukan homo gitu. Tapi saya pengen banget ini menikah dengan wanita, bener-bener nyari dari dulu nggak pernah nongol nih jodohnya gitu loh. Film Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya dibilang kalau sekarang sih lagi prihatin sih. Kalau mau ngelihat dari penonton film Indonesia sendiri, penontonnya ini kita lagi kekurangan banget penonton film Indonesia. Apapun film yang nongol di bioskop itu tidak membuat mereka datang ke bioskop dan menonton film Indonesia.